Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Indarti Kesuma dengan NIM 0101192081 dari kelas KPIA dengan dosen pengampu Dr. Khatiba MA. Di sini akan dijelaskan tentang komunikasi massa yang sudah diresum dari buku komunikasi massa. Komunikasi massa terdiri atas dua kata, yakni komunikasi dan massa. Salah satu para ahli diantaranya berpendapat Wilbur Schramm yang menyatakan bahwa komunikasi atau communication itu berasal dari kata Latin communis yang juga berarti common atau sama. Ada beberapa ahli berpendapat tentang komunikasi massa, yaitu ada menurut M.O. Palapa, De Fleur, M. Sequel, dan menurut Bittner. Di antaranya adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri komunikasi massa. Menurut De Fleur dan M. Sequel, ciri komas terdiri atas 3. Yang pertama ditujukan pada hal yang luas, yang kedua bersifat umum, dan yang ketiga penyampaian pesan cenderung bersifat satu arah. Selanjutnya yaitu ruang lingkup komunikasi massa, di mana ada pandangan klasik dan pandangan modern. Pandangan klasik, De Fleur dan M. Sequel menyebut hanya 5 jenis komas, yaitu yang pertama surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Sedangkan pandangan modern, perkembangan komas yang terjadi belakangan ini dan sering dengan perkembangan teknologi, maka kini orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi yang lebih modern dan lebih canggih, semacam media sosial dan medsos, media online, dan selanjutnya yaitu elemen atau komponen komunikasi massa. Menurut Ardianto, proses komunikasi massa sangat kompleks karena setiap komponennya mempunyai karakteristik dan sifat tertentu. Salah satu pendapat tentang elemen dan komponen tersebut meliputi komunikator, pesan, media, khalayak, dan filter. Di antaranya penjelasan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa. Pertama yaitu fungsi komas menurut para ahli. Yang A menurut Harold Laswell, yang pertama fungsi pengawasan, kedua fungsi korelasi, dan ketiga fungsi pewarisan sosial. Yang B menurut Ardianto, pertama fungsi pengawasan, fungsi penafsiran, fungsi pertalian, fungsi penyebaran nilai-nilai, dan fungsi hiburan. Selanjutnya, fungsi komunikasi massa bagi masyarakat. Dikemukakan oleh Becker bahwa komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi bagi individu, yaitu pengawasan atau pencarian informasi, fungsi pengembangan diri, fasilitasi dalam hubungan sosial, dan membantu penegakan emosi atau afeksi, dan lain-lainnya. Selanjutnya, fungsi komunikasi atau media massa bagi masyarakat. A menurut Laswell dan Wright, yang pertama fungsi pengawasan lingkungan, fungsi korelasi sosial, fungsi sosialisasi, dan fungsi hiburan. B menurut Lazarsfeld dan Merton, 1. Memberikan atau mengukuhkan status sosial, 2. Memperkokoh norma-norma sosial. Selanjutnya 4. Fungsi transmisi budaya. Ratih Ayu Widiasi menyatakan bahwa transmisi budaya merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu pesan yang sudah menjadi kebiasaan dan agak sulit diubah. Bentuk-bentuk transmisi budaya meliputi akulturasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Selanjutnya yang kelima yaitu fungsi melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Komas juga berfungsi sebagai melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Dalam hal ini, Komas bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Komas dengan salah satu fungsi atau informasi atau memberikan informasi pada khalayak, namun informasi yang diungkapkannya ternyata dapat juga mempunyai motif tertentu melawan kemapanannya. Dan yang terakhir adalah fungsi menggugat. Fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan trikotonomi
yakni antara pemerintahan, pers, dan masyarakat. Dalam hal ini, secara ideal ketiga komponen tersebut secara bersama-sama seiring sejalan saling memberikan kontribusi yang bersifat positif. Namun kenyataannya sering tidak seperti yang diidealkan atau yang diharapkan. Pemerintah biasanya akan memosisikan diri sebagai pihak yang paling berkuasa dan menentukan di atas masyarakat dan pers. Jika digambarkan sebagai segitiga sama kaki, maka pemerintah berada pada posisi yang paling atas, sedangkan yang lain atau masyarakat dan pers berada di bawah pemerintah. Baik, itu saja penjelasan tentang komunikasi massa dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.